di mana segala sesuatu memenuhi bumi, di sanalah pemberontakan akan semakin besar. Oleh karena aku membawa semua damai kembali kepadaku. Diam di bumi penyesalan akan besar oleh segala apa yang terabaikan sebelum semua itu terjadi. Artinya apa? Di saat masa kemurkaan akan terjadi, penyesalan manusia akan semakin besar, namun segala sesuatunya akan sulit. Perjuangan-perjuangan manusia akan semakin besar. Di cawan murka itu, manusia akan sulit mempertahankan segala imannya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Semakin besar semua yang akan terjadi, semakin besar kesusahan yang akan terjadi, semakin besar kesesakan melanda bumi, semakin besar penderitaan di bumi ini. Semuanya akan terjadi. Semua apa yang telah diberitahukan bagi engkau, hai umat yang aku kasihi, sampaikanlah. Semuanya itu akan terjadi. Sebab sudahlah tiba masa yang telah kuberitahukan bagimu. Haleluya. Saya ulang baca, sampaikanlah. Terima kasih Bapak. Semuanya itu akan terjadi, sebab sudahlah tiba masa yang telah kuberitahukan bagimu. Masa yang sukar, di mana segala sesuatu memenuhi bumi. Di sanalah pemberontakan akan semakin besar. Oleh karena aku membawa semua damai kembali kepadaku. Diam di bumi penyesalan akan besar oleh segala apa yang terabaikan sebelum semua itu terjadi. Artinya apa? Di saat masa kemurkaan akan terjadi, penyesalan manusia akan semakin besar, namun segala sesuatunya akan sulit. Perjuangan-perjuangan manusia akan semakin besar. Di cawan murka itu, manusia akan sulit mempertahankan segala imannya. Jadi selagi masih diberikan waktu, pergunakan. Jadi dikatakan kenapa semua itu terjadi. Kenapa penyesalan itu semakin besar, sangat besar hari itu. Di saat mereka tertinggal, hanya karena mereka mengabaikan segala pesan-pesan dan nubuatan yang telah diberikan sebelumnya. Kemurkaan melanda bumi. Di saat menyampaikan ini tadi saya merasakan kepiluan dan duka di hatinya. Ya. Sesungguhnya dia mau menjadikan saudara dan saya sebagai sahabat. Dia mencari sahabat-sahabat yang setia kepadanya. Berikan hatimu untuk itu. Sebelum dia menyampaikan ini sebenarnya baru tadi nih semua. Pesan yang singkat itu tadi itu hari Minggu lalu. Dan ini baru pagi ini. Ya. Sebelumnya tiba-tiba saya kepenuhan. Ada satu kata yang dikatakan, sahabat. Kiranya Elohim memanggilmu sahabat. Karena saya juga sangat merindukan saudara menjadi sahabatnya. Karena di saat engkau menjadi sahabatnya, engkau akan merasakan seperti apa hatinya di hari-hari terakhir ini. Dia penuh kepiluan. Karena apa?
Waktu sudah semakin singkat. Waktu sudah semakin dekat. Namun apa yang terjadi? Banyak anak-anaknya yang belum kembali kepadanya. Dia merindukan saudara dan saya. Dia merindukan pertobatan dan pertobatan saya yang sepenuhnya. Elohim berfirman, sampaikanlah. Janganlah sia-siakan waktu yang telah kuberikan bagimu. Masa ini semuanya akan berlalu. Kesusahan akan semakin besar. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang. Aku akan datang 2 kali, disampaikan. Setelah kuberitahukan semuanya. Namun mereka mengabaikan aku, kata Elohim. Oh, ini tadi saya ulang baca ya. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang, aku akan datang. Dan tiba-tiba ini percakapan pribadi tadi. Elohim katakan, setelah aku beritahukan semuanya, mereka mengabaikan aku. Jadi seperti curhatan. Ya. Semakin banyak mereka yang menjadikan nubuatan sebagai ejekan-ejekan yang melukai hatiku. Sebab sungguh semuanya itu akan tergenapi, kata Elohim. Benar. Karena banyak orang yang mengejek nubuatan-nubuatan. Dan ternyata Elohim melihat semua itu. Banyak manusia yang menjadikan nubuatan-nubuatan itu sebagai ejekan-ejekan. Sampaikanlah, sekaranglah saatnya telah tiba di hadapanmu. Aku berfirman dan telah berfirman bagi engkau. Bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Semakin besar perseteruan dan semakin besar persekutuan melawan bangsa yang aku pilih, di sanalah kesusahan segala sesuatu telah di hadapanmu. Artinya, semakin banyak bangsa yang berseteru kepada bangsa pilihan Elohim, maka semakin dekat masa yang akan kita hadapi, ya. Semakin dekat kedatangannya. Semakin dekat kesusahan. Semakin dekat kesesakan. Karena apa? Sebab Elohim telah berfirman, perang akan terjadi, deru perang di mana-mana. Inilah permulaan penderitaan. Ya. Aku Elohimmu berseru-seru untukmu, memanggil umatku untuk melakukan firmanku, sebab sungguh segalanya akan terjadi. Deru perang akan terjadi di mana-mana. Gempa yang besar pun akan terjadi. Sampaikanlah, persiapkanlah hatimu, seluruh hidupmu untuk apa yang akan datang. Sebab kesesakan itu memenuhi seluruh bumi. Di sanalah juga aku Elohimmu berfirman bagimu, semakin nyata kesesakan bagi umat-umat pilihanku. Kesesakan pun akan melanda umat-umat pilihan. Sebab sungguh ini pun telah difirmankan di saat jiwa-jiwa mereka yang telah terlebih dahulu berbicara kepada Elohim, berseru kepada Elohim. Mereka katakan, Bapa, sampai kapankah engkau akan menghakimi bumi? Elohim berfirman, sampai genap jumlah saudara-saudaramu yang akan terbunuh oleh karena kesaksian akan aku, firman Elohim. Jadi di akhir zaman masa kesesakan pun melanda umat pilihan. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang menyampaikan kalau masih masa aniaya, kita tidak derita, ya. Sebab nanti kita akan terangkat. Ini saya katakan pemberitaan-pemberitaan palsu. Sebab di dalam firman telah nyata tertulis kalau segera setelah siksaan berat terjadi, siksaan dan aniaya melanda bumi,
di sanalah kedatangan anak manusia. Jadi bumi ini akan mengalami aniaya dan siksaan berat. Makanya persiapkan mentalmu supaya engkau tidak gagal pada hari itu. Ya. Karena pemberitaan-pemberitaan kebohongan yang menyatakan manusia akan diangkat terlebih dahulu. Umat Elohim akan diangkat terlebih dahulu sebelum masa kesusahan. Maka itu hanya akan membuat umat-umat Elohim tidak mempersiapkan mental menghadapi masa susah. Sehingga mereka pun akan terjatuh. Saya sampaikan, disinilah masanya. Engkau harus mempersiapkan hidupmu untuk siap apa? Martir di hadapan Elohim. Ya. Sebagaimana murid-muridnya telah terlebih dahulu menjadi teladan. Bukan hanya murid-muridnya, Elohim itu menjadi teladan bagi saudara dan saya. Maka berjaga-jagalah, persiapkanlah hatimu, persiapkanlah hidupmu. Bacalah firman Elohim setiap waktu. Jangan semata-mata hanya mendengarkan dari sana sini, tetapi imanmu akan semakin teguh. Imanmu akan semakin bertumbuh dengan apa? Pembacaan kitab suci. Oleh karena itu saudara terkasih, selalu baca kitab suci setiap hari supaya engkau memperoleh pengertian akan kebenaran, supaya engkau dituntun kepada keselamatan. Ya. Saya akan baca kembali. Persiapkanlah hatimu seluruh hidupmu untuk apa yang akan datang. Sebab kesesahan itu memenuhi seluruh bumi. Di sanalah juga aku Elohimmu berfirman bagimu. Semakin nyata kesesakan bagi umat-umat pilihanku oleh karena tanda bilangan menguasai seluruh bumi. Jadi kalau engkau adalah umat pilihan, namun engkau tidak mendengarkan apa yang Elohim perintahkan kepadamu, maka kesesakan itu pun akan melandamu. Sekali lagi saya sampaikan, keluar dari perkotaan. Keluar dari perkotaan, baca firman Elohim. Karena di dalam firman pun dinyatakan, bukan berarti di desa pun engkau lolos dari pencobaan itu. Tetap ada pencobaan, tetap ada kesusahan, kesesakan yang kita hadapi. Hanya ada perlindungan dan pertolongan yang semakin besar. Artinya ujian yang kita hadapi tidak seberat mereka-mereka yang ada di perkotaan. Karena sekiranya deru perang akan terjadi, yang pertama itu dijajah apa? Yang pertama itu diserang apa? Perkotaan. Ya, perkotaan. Udah rugi mereka ya untuk merudal atau membom wilayah-wilayah yang tidak ada, kantor-kantornya yang tidak ada manusianya. Ya, rugi mereka itu. Menghabiskan tenaga, menghabiskan amunisi itu. Ya. Jadi bukan Elohim tidak memberitahukanmu segala apa yang harus kamu lakukan. Tetapi engkaulah yang tidak mendengarkan. Inilah nanti penyesalan yang akan besar yang disampaikan itu tadi. Di saat kesesakan itu akan melanda. Dikatakan tanda bilangan akan terjadi. Tidak bisa seorang pun membeli dan menjual tanpa tanda itu. Bagaimana engkau yang bertahan di perkotaan? Dengan engkau menimbun segala sesuatu, apakah itu cukup sampai hari kedatangannya? Apakah persediaanmu itu bisa cukup sampai hari kedatangannya? Apakah engkau bisa bertahan? Karena tidak bisa membeli dan menjual lagi. Ada orang bertanya, ya, nanti saya kasih emas saya kepada tetangga saya biar dia menggantikan mesin. Sama saja, dia membeli itu dengan tanda. Apakah engkau masih mengkonsumsi apa yang dia beli dengan tanda? Ya, makanya harus memiliki hikmat. Ya. Jadi kalau Elohim buka jalan sekarang, lakukan itu, ya. Lakukan itu. Ya. Jangan engkau menimbun-nimbun emas, menimbun-nimbun harta kekayaanmu, karena pada akhirnya ada tertulis di dalam firman Tuhan, ya. Harta tidak akan menyelamatkanmu di masa itu. Hartamu tidak akan menyelamatkanmu di masa itu. Sebab sanggupkah engkau menimbun-nimbun segala sesuatunya dengan waktu yang lama, kecuali ya seperti mereka yang jahat itu. Mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan menjelang masa kesesakan. Penguasa-penguasa yang telah merancangkan segala sesuatu di bumi ini, ya. Mereka yang telah merancangkan bahkan perang dan segala sesuatunya ini sudah dirancangkan. Makanya berulang kali saya katakan kepada saudara, datang ke tempat ini karena saya akan membukakan file-filenya itu semuanya.
ya, yang tidak bisa saya tunjukkan di layar ini. Selesai pelayanan ini secepat mungkin, ya. Maka saudara pun akan melihat apa rancangan-rancangan itu yang mereka telah rancangkan, bahkan sampai tahun-tahun di mana mereka sekarang sudah mengumandangkan itu berakhirnya dunia, kata mereka, ya. Dan itu ada di situ semua. Kami pun tidak tahu kenapa bisa, ya. Itu hari itu hanya ketik, tiba-tiba muncul, ya. Saya pun kaget, ya. Dengan itu semua sudah dirancangkan, gempa bumi, ya, dirancangkan, tsunami pun dirancangkan, ya, perang. Jadi banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini. Jadi dunia ini sudah diagendakan. Nah, mereka yang mengagendakan itu, mereka telah membuat bunker-bunker dengan apa? Dengan rencana mau menginstal dunia ini. Itu bahasa install, ya, itu bahasa yang bisa saya munculkan, ya. Mereka mau menginstal dunia ini. Jadi mereka telah membuat bunker-bunker, mereka telah membuat bangunan-bangunan mereka di bawah tanah, ya. Oh, mereka orang-orang kaya, apa yang mereka tidak bisa buat, ya. Pertahanan pangan mereka itu 50 tahun ke depan mereka telah persiapkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah mereka monopoli, ya. Siapa saudara dan saya bisa melakukan itu? Kecuali, ya, orang yang berseru-seru di dalam nama Elohim, yang berpaut dan berpadanan dengannya. Jadi perlindungan kita hanya kepada Elohim sekarang, ya. Perlindungan kita hanya kepadanya sekarang, hanya kepada Elohim. Apa bisa saudara seperti mereka yang sudah membuat bunker-bunker itu dengan stok pangan yang 50 tahun ke depan mereka sudah siapkan? Karena rencana mereka, ya, install bumi ini, ya, minimal itu sekian puluh tahun baru bisa kembali normal. Ya, makanya beras mahal, udah ditarik. Karena apa? Mereka telah menemukan penelitian, ya, untuk mengawetkan bahan pangan atau beras dengan hitungan bahkan ratusan tahun. Ya, jangan heran, Cina mengawetkan daging, ya, bahkan 40-50 tahun bisa. Mereka mengawetkan beras, ya, terbukti 100 tahun bisa. Ini sudah mereka rancangkan sebelumnya, ya. Dari tahun 1500 mereka sudah mengetahui kalau jumlah manusia akan bertambah, sehingga apa yang harus dilakukan, ya, untuk mengurangi penduduk bumi ini supaya dunia ini tetap berjalan. Itu yang mereka rancangkan. Karena mereka merasa mereka adalah Tuhan, ya. Dan ini harus terjadi sebagai penggenapan dari apa yang tertulis. Makanya persiapkan hidupmu. Di saat tidak bisa membeli dan menjual, tanda bilangan itu telah dinyatakan, bagaimana engkau akan bergerak, ya. Makanya di saat engkau mendengarkan suara Elohim, jangan keraskan hatimu. Persiapkan segala sesuatu. Bukan saya katakan karena ketakutan, tetapi itulah hikmat. Itulah kebijaksanaan, ya. Dan kami juga melakukan hal yang sama. Karena Elohim langsung perintahkan, ya. Di saat Elohim perintahkan, ya, saya taat saja, ya. Terbukti kami terpelihara, ya. Secara logika manusia, kami di sini hampir 30 orang. Secara logika manusia, ya, kami tidak ada bekerja. Yang ada kami hanya membuka lahan-lahan hutan, ya, untuk tempat kami bercocok tanam. Belum ada hasil ladang yang bisa kami jual karena masih mengolah. Tetapi penyertaan Elohim begitu nyata. Dia tetap mencukupkan makan minum kami di tempat ini. Nyata kuasa Elohim, ya. Nyata. Dari kami yang tidak ada ini, Elohim perintahkan, ya. Seperti itu, ya. Jadi Elohim itu ada dan berkuasa. Jadi selagi masih ada waktu, lakukan itu. Saya berulang kali katakan kepada saudara, kalian beli lahan perkebunan, ya. Tanami di sana segala buah-buahan, umbi-umbian, tanami. Bahkan ini pun saya sampaikan, kejahatan itu pun mereka akan tetap merancangkan untuk merancangkan kelaparan, ya. Dari udara pun, ya, terjadi penyemprotan untuk merusak tanaman. Makanya di saat engkau membuka ladang pun harus bertekuk lutut dan berdoa. Dia nyata ada. Di saat rancangan-rancangan, simulasi-simulasi yang mereka buat pun, ya,
tetapi tetap berdoa dan percaya supaya engkau diluputkan dari segala sesuatu, supaya engkau dibebaskan dari segala sesuatu, supaya engkau ditolong dan diselamatkan dari segala sesuatu, ya. Dia ada, Dia bekerja, asalkan engkau sepenuh hati untuk datang dan bertekuk lutut di hadapannya, ya. Kami merasakan kehadirannya, kami merasakan, ya, lawatan dan jamahannya setiap waktu. Saya sampaikan kepada saudara, mengingat 17 September kemarin itu, ya, yang ternyata di mana-mana terjadi angin badai, ya. Di sini anginnya sangat kencang, suara udah sangat kencang, dan itu terjadi jam 1:30 pagi. Dari sore sudah terjadi, ya. Tetapi saya hanya berdoa, kami berdoa, topang tangan. Saya sudah melihat, karena kalau saudara melihat ini seperti bulat ini lokasi ini yang sudah kami tebangin, ya. Karena lokasi ini hanya ada 3 hektar, ya. Jadi kelihatan semua tepi-tepinya, pinggir-pinggirnya yang belum kami bersihkan, ya. Nah, di tepi-tepi itulah semua angin itu, sehingga pohon itu bertumbangan, ya. Saya hanya berdoa, Bapa, biarlah keranya, ya, Engkau menutupi kami di tempat ini, ya. Tudungan sayapmu, Bapa, nyatakan kepada kami, ya. Angin berhenti. Tidak cukup sampai di situ, ya. Jam 12 malam hujan deras. Ada apa lagi ini, Bapa, ya. Di saat hujan berhenti, angin kencang, dan saya melihat, ya. Dan memang gelap, ya, gelap. Karena ini kan hutan, toh, ya. Nah, gelap semua, tetapi ada yang kelihatan, ya. Angin itu sangat kencang, dan suaranya telah terbunyi. Kalau suaranya bunyi, apa itu, saudara? Sudah ada pusaran angin, ya. Saya hanya berkeliling di rumah doa. Saya berdoa dan bersama Immanuel. Bangunan di sini hanya ada 2, ya. Satu rumah barak dan satu rumah doa. Di rumah barak seluruh jemaat, ya. Kita berdoa bersama-sama. Mereka juga berdoa, kita juga berdoa. Mengingat angin itu. Padahal ini pohon sudah tidak ada lagi di sekitar kita, hanya di tepiannya seperti kuali, ya. Nah, di pinggir-pinggir itu ada pohon, ya. Aturannya sudah dihempaskan kita ini. Tapi Elohim nyata penyertaannya. Jadi percaya, di saat kita taat, penyertaannya itu pun nyata diberikan kepada kita, ya. Jangan ada penyesalan nantinya. Dan saya yakin dan percaya, ya, penyesalan itu akan terjadi kepada saudara di saat saudara tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk memperlengkapi hidup. Di saat nanti masa tanda bilangan dinyatakan tidak bisa membeli dan menjual, engkau tidak ada persiapan akan hal itu. Makanya sejak dari sekarang persiapkan segala sesuatu sehingga engkau bisa bertahan hidup tanpa membeli dan menjual. Persiapkan itu, ya. Nah, saya akan lanjut. Bersiap-siaplah, persiapkanlah segala sesuatu menjelang masa itu, agar kiranya engkau pun terlepas dari masa kelaparan dan sampar yang akan melanda bumi. Jadi kelaparan dan sampar itu akan melanda bumi. Sampaikanlah, hanya akulah pertolongan dan perlindunganmu, hanya akulah sumber kekuatan, dan di dalamkulah keselamatanmu. Karena itu dengarkanlah seluruh firmanku, serta lakukanlah segala perintahku. Engkau pun berdiri atas dasar iman yang teguh. Di sanalah hosadahonen hanhalasana. Dikatakan berjuanglah, jangan abaikan pesan ini, katanya. Jangan mengabaikan pesan ini. Di sanalah keselamatan diam di dalammu, oleh kesetiaan di dalam ketaatanmu. Akulah Elohim berfirman bagi engkau, berserulah hanya di dalam namaku, berdoalah setiap waktu. Aku Elohim memberikan pertolongan bagimu, yang akan mendapatkan anugerah di dalam ketulusan hatimu, yang memberikan seluruh hidupmu kepadaku. Sekali lagi saya akan bacakan. Elohim berfirman, akulah Elohim memberikan pertolongan bagimu, yang akan mendapatkan anugerah
di dalam ketulusan hatimu yang memberikan seluruh hidupmu kepadaku. Jadi Elohim akan memberikan anugerah bagi setiap kita yang setia kepadanya. Aku memberkatimu. Jaga hatimu sampai kedatanganku. Akulah Elohimmu, El Shaddai bagi engkau. Elohim yang berkuasa bagi kita seluruhnya. Haleluya. Nah, saya mau mengajak saudara untuk membaca dari Lukas pasal yang ke-21 ya. Oh, ini panjang. Ya, mungkin saya hanya membacanya, tetapi hubungkan dengan yang tertulis ya. Glory Hosana, haleluya, Hosana. Bersyukur. Elohim berfirman, berserulah hanya di dalam namaku. Jadi inilah yang hendak terjadi dan akan datang ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai ayat sampai selesailah di mana nanti Elohim menuntunnya. Di sini di dalam pesan itu tadi dikatakan apa? Kalau kelaparan sampar akan melanda bumi. Ya, poin-poin yang kita ambil ya. Dikatakan kalau ya Yerusalem atau Israel diserang ya dan mereka akan bangkit, maka kesudahan segala sesuatu sudah di depan mata. Ya. Nah, ayat yang ke-7, permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yahusua Masiah, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, di sini saya mengingatkan saudara tentang penyesatan, ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Ada juga pengajaran yang mengatakan dengan mereka sudah memanggil nama yang benar, maka mereka telah termaterai. Nah, jadi artinya di saat mereka sudah memanggil nama Bapa Yahweh, maka mereka katanya telah termaterai. Ya. Jadi saya katakan, apakah ini ukurannya? Saudara disebut orang yang telah termaterai? Karena penyesat itu juga mereka datang dengan membawa nama. Ya, dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa namanya? Ya. Namanya adalah Yahweh dan Yahusua sebagai anak manusia. Jadi di sini jelas dikatakan ya, kalau penyesat itu datang dengan membawa namanya, ya, dan berkata, Akulah dia. Nah, lihat hurufnya di sini. Dan berkata, Akulah dia. Aku di sini siapa? Dia di sini siapa? Ya. Aku di sini adalah anak manusia dan dia di sini adalah Elohim. Nah, jadi penyesat itu datang dengan membawa nama anak manusia, datang membawa nama yang kudus. Dan mereka berkata kalau Yahusua itulah Yahweh. Artinya mengakui kalau anak manusia itu adalah Elohim, karena ada pengajaran tidak mengakui anak manusia sebagai bapa. Ya, dia di sini adalah bapa, ya. Jadi mari disimak. Penyesat itu mereka pun akan memakai nama bapa. Dan mereka pun mengakui kalau anak manusia itu adalah bapa. Jadi, apakah satu ukuran di saat engkau telah mengetahui nama anak dan nama bapa, maka engkau telah termaterai? Jangan buta sehingga itu menjadikanmu keras.
Beberapa waktu lalu saya mengatakan, oh jadi ibu merasa ibu sudah termaterai. Sudah. Tahu nggak ibu? Yang termaterai itu seperti apa? Mereka. Tunggu sebentar. Kata, ambil mama air minum. Yang termaterai, ya. Jadi saya bacakan. Siapakah yang termaterai? Di gelas saja. Siapakah yang termaterai itu? Mereka itu yang tidak bercela. Ya. Jadi yang termaterai adalah orang-orang yang telah menerima nama Bapa dan nama Anak. Ya. Dan menyatakan itu diam di dalam diri mereka, dan mereka itu yang berkenan di hadapan Elohim, yang senantiasa setia melakukan firman-Nya. Jadi kalau satu contoh, engkau katakan engkau telah mengetahui namanya adalah Yahweh, Bapa Yahweh, namun ya engkau suka menghakimi sesamamu, apakah engkau termaterai? Dan engkau menjauhi sesamamu karena masih memanggil nama Yesus, apakah engkau termaterai? No. Jangan terlalu dangkal pemikiran saudara. Itu bukan satu tolok ukur yang harus saudara pegang. Ya. Karena di saat engkau telah menerima nama yang benar, maka buah roh pun harus diam dalam dirimu. Engkau pun tidak akan menghakimi sesamamu. Engkau tidak akan mencela sesamamu. Engkau tidak akan menganggap rendah sesamamu manusia. Engkau pun tidak akan memisahkan diri dengan sesamamu manusia. Bahkan engkau menyatakan kasih dengan apa? Melayani mereka. Seperti itu ya. Jadi dengan engkau hanya mengetahui nama, itu bukan ukuran kalau engkau telah termaterai. Ya. Bagaimana kalau engkau masih gampang kesal, gampang marah? Udah termaterai itu namanya. Ya, jadi jangan terlalu dangkal lah pemikiran itu ya. Makanya kalau mendengar pengajaran itu, baca firman Elohim. Jangan hanya mendengarkan gembalamu saja yang di bumi, karena banyak gembala-gembala yang di bumi pun yang akan menyesatkan jemaat-jemaat, yang akan menyesatkan domba-domba. Makanya banyak tertulis, celakalah gembala yang begini, celakalah gembala yang begitu. Ya. Makanya saran saya kepada saudara, saatnya jadikan dia gembala yang agung bagimu, yang akan mengajarimu, yang akan mendidikmu, yang akan menuntunmu, yang akan membawamu kepada kebenaran sejati akan firman Elohim. Dengan apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya. Nah, itu pentingnya kita itu menjalin tali persaudaraan, ya. Untuk apa? Kamu katakan kamu sudah termaterai, tetapi di saat ada satu persekutuan yang mengundangmu, satu contoh, ya. Saya herannya ada seorang berkata, ya, dia tidak bisa lagi ikut ke dalam satu persekutuan yang masih memanggil nama Yesus. Saya katakan, kenapa tidak bisa? Ya. Ya karena itu pengajaran yang kami terima. Oh. Alasannya kenapa? Karena mereka memanggil setan. Oh jangan salah, jangan hakimi mereka. Karena Yesus yang mereka sembah, yang saat ini, itu adalah Elohim bagi mereka, yaitu Elohim pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Hanya karena mereka belum mengetahui nama itu saja. Mereka tidak menyembah setan, saya bilang. Mereka bukan orang bodoh menyembah setan. Hanya nama itu belum mereka ketahui. Apa iya kamu harus memisahkan diri dari mereka? Ya, bukankah seharusnya kamu yang telah mengetahui nama itu harus bersekutu dengan mereka, dan engkau yang memberitahukan nama itu kepada mereka? Namun kalau engkau ditolak, maka angkatlah kakimu dan kibaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Bukan menjauh dari mereka, bahkan dengan buahmu lah mereka akan melihat pertobatan. Benarlah Elohim yang engkau sembah itu adalah Elohim yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Karena ada perubahan, pertobatan. Nah ini yang saya lihat. Di saat sudah pakai tudung seperti ini ibadah, ya. Di saat sudah memanggil nama Yahweh, ya. Mereka pun akhirnya apa? Memisahkan diri. Ya. Salah. Jadi ada satu berkata, karena Bu, nanti akan ada impartasi. Karena nama yang mereka panggil itu kan nama dewa katanya.
Saya katakan, Bu, saya mau bertanya, roh yang ada padamu roh apa? Ya, roh Elohim. Bukankah roh Elohim besar? Kenapa harus takut terimpartasi? Berarti kita menganggap roh mereka lebih besar daripada kita, yang roh yang ada pada kita. Di situ dia terbelalak. Oh, benar juga ya, Bu ya. Iya, kenapa kamu harus menakar imanmu? Imanmu masih rendah, saya bilang. Di saat kita sudah mengenal Elohim, iman percaya kita teguh kepada Dia, kenapa harus takut? Bahkan dukun besar pun kita tidak takut, apalagi roh-roh di udara ini. Ya, kalau ibu mengatakan satu contoh yang mereka sembahkan dewa atau bagaimana, kenapa ibu harus takut? Dia pun terbelalak. Jadi kalau saudara yang mengikuti pengajaran yang seperti itu, saya katakan bertobat saudara. Kalau memang itu alasanmu, nanti imanmu ya masih bertumbuh, masih belum kuat. Jadi kalau nanti ke sana bisa tercemar. Wow, kamu di sana membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Ya, kalau saya tidak takut kemanapun saya bersekutu, ya. Jangankan yang masih memanggil Yesus, ya. Yang beda agama pun, ya. Saya mau, ya. Di saat mereka berkumpul saya datang, saya sampaikan kebenaran. Kan tugas kita itu toh. Saya sampaikan, ya. Nah, harus seperti itu, ya. Jadi pentingnya kita untuk berpengertian. Jadi ingat, bagi orang yang telah terdoktrin, di mana mereka mengatakan kalau dengan mereka sudah memanggil nama yang benar, ya, maka mereka sudah termaterai. Jadi di zona nyaman, ya. Saya katakan bertobat saudara, karena di sini jelas dikatakan penyesat itu pun membawa nama Elohim dan mengakui kalau Yahusua itu, ya, adalah Bapa. Jadi artinya apa? Tetap membawa pengajaran kitab suci. Ya. Jadi hati-hati, seperti apakah yang menyesatkan itu? Mengurang-ngurangi. Seperti apakah yang menyesatkan itu? Seperti yang saya bilang tadi, satu contoh, engkau dilarang untuk bersekutu, ya, dengan mereka. Satu contoh nih, ada undangan di RT atau di RW, ya. Dan mereka kan masih manggil Yesus, tetapi ada komsel yang mereka buat satu RW karena masih manggil Yesus, maka saudara tidak ikut, ya. Ini penyesatan itu loh. Hati-hati, ini juga penyesatan. Dan kedua, kalau kamu baptis pembaharuan tetapi dengan alasan kamu menganggap baptisan yang pertama yang kamu terima itu dari setan, maka kamu di sana harus berhati-hati, ya. Itu penghujatan Roh Kudus, ya. Karena saat itu kedaulatan terjadi hanya karena belum kita tahu namanya, ya. Karena kita kan kekristenan selama ini berlandaskan ini nih, Alkitab. Jadi orang yang memegang Alkitab kan orang yang mau memberi hidup kepada Elohim. Hanya di Alkitab ini saja tidak tertulis nama yang benar itu. Jadi jangan kita salahkan mereka yang masih manggil Yesus, salahkan siapa yang mencetak ini, ya. Kenapa nama Elohim kita diterjemahkan menjadi nama lain? Itu aja, ya. Jadi Elohim masih berdaulat kepada orang-orang seperti ini. Tetapi kalau satu contoh sudah ada tertulis, jauhkanlah dirimu dari binatang haram, kan ada tertulis jelas. Dan saudara melanggarnya, ya sudah, resiko ada di tangan, ya. Tapi tentang nama adalah kedaulatan. Makanya itulah yang Elohim bukakan di akhir zaman, dipulihkan. Gereja-gereja itu dipulihkan, kebenaran itu dipulihkan, ya. Baik itu nama, baik itu sabat, binatang haram, praise and worship, karunia-karunia roh, ya. Dipulihkan semuanya. Karena ini masa pemulihan, karena dia akan datang, ya. Jadi dengar-dengaran akan hal itu, ya. Herannya saya sudah panggil nama Bapa, sudah pakai kerudung seperti ini, ya. Coba, ada firman loh, janganlah engkau berpakaian selayaknya laki-laki, tetapi apa? Engkau masih pakai celana pergi ke bait suci, celana ketat lagi. Apa itu bisa? Lah, makanya jangan lihat selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri tidak dilihat. Saya sampaikan kepada saudara, ya, jangan engkau memakai pakaian selayaknya seperti laki-laki, artinya celana seorang perempuan, ya. Jangan kau memakai celana, maksudnya celana di luar, ya. Nah, tetapi pakailah pakaian selayaknya seorang perempuan, harus sopan, tertutup semua. Ya harus seperti pakaian saya ini. Seperti muslim itu, ya seperti muslim, seperti pakai gamis, ya, pakai kerudung, itu yang benar. Ya, itu benar, pakaian itu benar. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena Elohim langsung yang mengajarkan saya bahkan cara berpakaian, ya. Jadi saya itu pakaiannya seperti ini, ya, pakai rok panjang. Nah, ini saya lihat, ya,
pakai kerudung, pakai celana jeans. Apa itu? Ya, bukankah dikatakan janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu? Ya jangan. Celana jeans ketat, ya kan? Itu kan membentuk lekukan tubuh, ya. Pakai pakaian yang sopan terlebih di saat engkau menghadap kepada Elohim, ya. Ini bukan berbicara pakaiannya, tetapi berbicara apa? Penghormatan. Ya, penghormatan kepada Elohim. Oke, kita lanjut. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi masih ada waktu yang harus kita hadapi. Ya, ini masih permulaan, saudara. Ya, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, ya. Kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit, sampar dan kelaparan sesuai dengan apa yang Elohim sampaikan, ya. Dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, wow. Kalau sudah seperti ini, oh sukacita rasanya, ya. Bukan sukacita terjadi kesusahan. Benarlah dia yang berfirman, ya. Hosana Yahushua HaMashiach, glory, 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 glory. Hosana, 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 Hosana. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi kalau ada hari, ya, dan ini sebenarnya sudah banyak terjadi, ya. Dan kalaupun ada hari, ya, di mana nanti engkau diperhadapkan, ya, kepada raja-raja, penguasa-penguasa, bahkan dikatakan rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, ya. Di saat engkau diperhadapkan di sana, maka itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jadi jangan pikirkan pembelaanmu, ya. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya apa? Kita akan memperoleh hidup. Hidup itu berbicara apa? Kekekalan, kerajaan sorga, ya. Ini bahkan dikatakan kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Lihat bagaimana Yahushua pun telah mengalami ini, telah terlebih dahulu, ya. Dan jujur saya pernah mengalami hal ini, ya. Sebelum diserahkan ke rumah ibadat, saya disidang di sana. Dan berapa yang sudah menyidang saya, yang katanya penguasa-penguasa dan raja-raja, ya, yang katanya mereka ahli-ahli Taurat, saya disidang, saudara, ya. Tetapi pernah satu hari sebelum itu terjadi, saya dikasih ayat ini. Elohim katakan kepada saya kalau dialah yang akan menaruhkan perkataan dari mulut saya, dan benarlah Elohim membela aku dalam perkara itu, ya. Sekalipun banyak kedukaan yang terjadi, ya. Sekalipun mereka tetap tidak bertobat. Dan saya melihat, ya, saya disidangkan di dalam satu gereja. Hanya karena apa? Hanya karena saya menyampaikan pesan Elohim, ya. Dan hanya karena yang saya alami ini, saya disidangkan, saya ditengking-tengking. Tetapi waktu saya ditengking-tengking, apa yang keluar dari mulut saya? Tiba-tiba mulut saya berkata, seorang hamba Elohim tidak akan mengeluarkan kata hujat dari mulutnya. Itu saja yang keluar dari mulut saya, ya. Nah, seru. Jadi saya sudah mengalami ini juga, ya. Seru. Tetapi di sini Elohim mengajarkan saya untuk mengampuni dan mengasihi. Dan sebelum saya hadapi saat itu, entah kenapa saya terucap dari mulut saya kepada ibu gembala saya hari itu, entah kenapa
Saya seperti merasakan saya menyerahkan diri untuk disalibkan ini. Ternyata benarlah, karena di gereja itu ratusan orang di sana. Saya dieluk-elukan, bertobat kau Henny, ya gitu-gitu ya. Waduh, Bapak, apa salah saya kok saya dipersidangkan seperti ini? Hanya karena saya menyampaikan pesan kepada seorang yang katanya hamba Elohim, dan pesannya sangat singkat, saudara. Ya, apa pesannya? Pak, Bapak mau Tuhan pakai luar biasa untuk persatuan tubuh manusia, tetapi Elohim mau Bapak lebih merendahkan diri. Hanya itu pesan itu. Dia adalah salah satu ya, yang dikenal sebagai hamba Elohim terbesar yang ada di Toba, dan sekarang sudah di Medan. Ya. Dan bahkan sampai detik ini pun ya, cerita itu masih berbeda disampaikan kepada orang-orang lain. Bahkan sampai ke Papua berita ini sampai dikatakan saya menandatangani surat katanya ya. Sementara isi surat itu apa? Isi surat itu hanya saya tidak akan melayani jemaatnya. Nah, kedua, kan jemaatnya yang dia bilang, berarti jemaat yang lain bisa dong saya layani ya. Kedua, saya tidak akan menyampaikan mimpi dan penglihatan saya kepada jemaatnya. Mimpi penglihatan saya kepada si hamba itu tadi, karena saya sampaikan mimpi dan penglihatan saya itu kepada hamba itu sebenarnya langsung ya, mimpi dan penglihatan saya itu, tetapi dia tidak terima peringatan itu sehingga saya dihujat habis-habisan. Nah, namun saya pernah membaca surat ini ya, yang dia kirimkan kepada orang lain, karena memang seperti tulisan tangan itu ya. Apakah ini ditambah-tambah atau mereka rubah itu urusan mereka kepada Elohim ya. Karena pernah saya baca sekali dikirimkan kepada saya, bukan ini yang saya tanda tangani, saya bilang ya. Karena saya tidak bodoh menandatangani surat seperti ini, karena dikatakan saya telah datang ke gereja itu untuk pelepasan, saya telah datang segala macam. Saya katakan oh no, ini surat yang sudah dirubah, saya bilang. Tetapi saya serahkan kepada Elohim ya. Nah, itu banyak hal yang akan kita alami, tetapi saya bersyukur ya, melalui dialah pemurnianku semakin besar. Makanya saya tetap mendoakan, walau pernah satu hari ya Elohim menutup mulut saya, nama itu tidak bisa lagi saya doakan. Saya tidak tahu apakah penghujatan telah keluar dari mulutnya. Dan ingat, banyak sesungguhnya yang menyatakan diri sebagai hamba Elohim, yang sesungguhnya mereka sendiri pun sudah tidak berkenan lagi di hadapan Elohim ya. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Elohim berkesaksian akan hal ini. Dia katakan, banyak di antara kita hamba-hamba Elohim yang masih merasa Elohim itu berkenan atas kita, tetapi sesungguhnya tidak lagi. Banyak yang tidak menyadari katanya, karena dia pernah mengalami hal itu ya. Masih enak kita belum jatuh dalam dosa penghujatan katanya, karena sudah banyak yang katanya hamba Elohim sesungguhnya sudah jatuh ke dalam dosa hujat, sekalipun mereka masih bisa menyampaikan firman. Makanya hati-hati, jangan gampang menyatakan oh dari setan itu, hati-hati ya. Nah, dan kalau ini menimpa saudara, ingatlah, itu kesempatanmu untuk bersaksi ya. Itu kesempatanmu untuk bersaksi. Karena dulu waktu saya diperhadapkan, saya ingat ya, saya mendapatkan berkat di tempat itu dari siapa? Orang tua si hamba itu sendiri yang merangkul saya ya, dan dia berbisik ke telinga saya. Apa yang dia katakan? Anakku, kamu jangan berkecil hati dengan semua ini ya. Jangan sampai berkurang penghuni sorga katanya dengan kesedihanmu, karena saya tahu kamu dari Tuhan. Itu langsung dari mamanya si hamba ini, yang dia tidak tahu apa yang dibisikkan mamanya kepada saya. Dan dia katakan, sebenarnya saya sudah tegur anak saya untuk tidak melakukan ini ya. Dan ada lagi beberapa orang ya yang dekat berjalan dengan saya. Dia katakan apa? Bu, hari ini mata saya terbuka. Kalau ibu berasal daripada Elohim katanya, sekalipun ibu ditekan di sini, karena apa yang ibu alami pernah saya alami. Jadi ada beberapa orang yang akhirnya ya menjadi kesaksian bagi mereka. Karena di saat itu saya hanya diam, menangis. Orang saya tidak punya kesempatan berbicara, hanya ada beberapa kalimat yang keluar dari mulut saya ya. Tetapi saya teguh, bahkan gembala saya sendiri saat itu tidak bisa membela saya. Nah, tetapi kalau itu saudara alami,
Ingat, ya, berbahagialah engkau yang masuk ke dalam penderitaan Hamasiah, berbahagia. Ya. Nah, karena dengan itu semualah engkau akan belajar mengampuni, belajar untuk melihat orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda,
tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.